Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Dalimar, NIM 23523312. Pada hari ini mencoba untuk mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Strategi Digital. Yang saya hormatin, Pak Ari, izinkan saya untuk mempresentasikan eh, materi yang sudah saya buat untuk ujian akhir semester ini. Nah, pada UAS kali ini kita akan mencoba membahas 4 poin yang akan coba saya bahas nantinya. Yang pertama adalah hasil review dari improvement tugas ujian tengah semester kemarin. Nanti akan coba kita review apa yang perlu kita tambahkan pada materi UTS yang telah dikerjakan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menganalisis kelemahan dari usulan terkait UTS tadi dengan mengacu pada COVID-5. Dan yang ketiga, kita juga akan melakukan analisis yang mengacu pada ITIL 4. Dan yang terakhir, kita akan mencoba membuat daftar deliverable WBS, kemudian project schedule yang sesuai dengan WBS. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, hasil review dan usulan improvement dari tugas UTS yang sudah saya kerjakan kemarin adalah saya melihat pada tugas UTS yang sudah dikerjakan kemarin, ternyata hal yang dibahas itu masih bersifat terlalu umum, artinya belum terlalu spesifik apa yang mau ditingkatkan dari layanan yang ada di tempat saya bekerja, yaitu Perpustakaan Nasional. Nah, dari improvement UTS yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin mencoba memberikan sesuatu fokus yang lebih detail lagi terkait permasalahan inovasi di lingkungan tempat saya bekerja. Nah, pada improvement ini saya akan mencoba mendetailkan pembahasannya yaitu untuk XaaS, yaitu Everything as Service. Nah, Everything as Service yang ingin saya tunjukkan atau yang ingin saya improvisasi dari materi UTS yang sudah dikerjakan kemarin adalah bagaimana berusaha menerapkan aplikasi layanan perpustakaan yang berbasis cloud service. Nah, sebenarnya aplikasi layanan perpustakaan yang ada saat ini sudah ada dan sudah bisa menjawab beberapa persoalan untuk terkait layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan di daerah. Aplikasi yang biasa disebut atau digunakan oleh teman-teman di daerah itu disebut biasanya dengan Integrated Library System atau InListLite kalau kita singkat. Ya. InListLite ini adalah sebuah aplikasi open source yang dibuat Perpustakaan Nasional untuk membantu perpustakaan di daerah dalam menggunakan otomasi perpustakaan di perpustakaannya dengan metadata yang sudah standar dari Perpustakaan Nasional. Nah, akan tetapi memang aplikasi tersebut sifatnya adalah karena di open source, artinya siapa saja bisa mendownload dan kemudian setiap perpustakaan itu melakukan instalasi di servernya masing-masing. Artinya ketika Disposip DKI mendownload aplikasinya, ya maka dia harus menginstal di servernya sendiri. Begitu juga misalnya ketika Disposip Jabar ingin menggunakan aplikasi ini, maka ya dia harus menginstal aplikasi tersebut di servernya. Artinya aplikasi ini bisa digunakan, tetapi untuk servernya Perpustakaan Nasional tidak bertanggung jawab karena Perpustakaan hanya menyiapkan aplikasinya. Nah, kelemahan dari metode install aplikasi ini di servernya masing-masing itu paling tidak saya coba rangkum ada 4 poin. Yang pertama adalah kelemahannya itu setiap perpustakaan harus menyiapkan budget untuk hosting atau membeli server. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasannya aplikasi ini open source, tapi untuk penginstalan mau diletakkan di mana
itu tergantung perpustakaan yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Artinya Perpusnas tidak ada kewajiban untuk membantu misalnya menyediakan server ataupun menyediakan hosting. Kemudian yang kedua, kelemahan dari metode yang sedang berjalan ini adalah setiap perpustakaan itu harus memiliki tim IT yang kuat untuk pemeliharaan aplikasi dan server. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena sifatnya adalah aplikasi yang diinstal di server masing-masing, maka tentunya paling tidak perpustakaan tersebut harus memiliki tim IT yang mengerti instalasi aplikasi di server, kemudian mengerti bahasa pemrograman sedikit-sedikit gitu. Ini ketika nanti SAMPP-nya mati atau misalnya database-nya tidak connect, nah, tentunya kan perpustakaan tersebut harus memiliki tim IT yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, terbatasnya tenaga teknis di Perpusnas sebagai lembaga pembina untuk membantu teknis apabila ada kendala di perpustakaan yang tidak punya tenaga IT. Nah, sebenarnya Perpusnas juga mempunyai tim untuk membantu troubleshoot permasalahan aplikasi layanan perpustakaan ini atau InDesign. Ketika ada permasalahan, maka tim IT Perpusnas sering sekali membantu untuk melakukan penyelesaian masalah, entah itu remote ataupun tim diundang ke lokasi perpustakaan. Tetapi jumlah tim itu tidak sebanding dengan jumlah permintaan troubleshoot yang ada untuk setiap harinya. Maka kadang-kadang untuk melakukan troubleshoot itu terjadi kendala yang cukup lama untuk menyelesaikan antrian troubleshoot dari permasalahan-permasalahan yang ada di perpustakaan di daerah. Kemudian yang keempat, butuh waktu untuk menyatukan semua data perpustakaan di tingkat nasional. Karena aplikasinya diinstal di server masing-masing, maka selama ini ketika misalnya perpustakaan nasional ingin mengetahui jumlah koleksi dan jumlah anggota yang ada di provinsi, maka di Perpusnas menghubungin eh, tim di perpustakaan provinsi itu menggunakan WA atau email misalnya untuk meminta mereka mengekspor datanya dulu dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk XL untuk nanti datanya itu sama-sama dihimpun di tingkat nasional sebagai satu data di tingkat nasional. Nah, tentunya hal seperti ini sangat memakan waktu ya untuk misalnya eh, menyatukan semua database yang ada untuk seluruh Indonesia. Ini akan sangat menyita waktu yang lumayan panjang. Nah, kemudian dari kelemahan yang tadi sudah dijelaskan, maka eh, tercetuslah sebuah ide untuk membuat aplikasi ini sebagai sebuah layanan cloud service. Nah, motivasi pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis cloud service ini adalah yang pertama ya organization agility, yaitu perpustakaan menerapkan sistem berbasis layanan dapat dengan mudah beradaptasi dengan fitur dan teknologi baru. Kemudian pada capacity planning-nya, dengan menggunakan layanan berbasis cloud, perpustakaan di daerah dapat memastikan akses yang lancar tanpa perlu berkomitmen pada perangkat keras yang berlebih, kan karena sudah dihandle oleh Perpusnas sebagai lembaga pembina. Artinya mereka tidak perlu lagi menyiapkan dana yang berlebihan atau misalnya source yang berlebihan untuk hanya mengatasi masalah IT, karena dengan dia berbasis cloud service, maka tentunya yang akan menangani ini adalah tim di Perpusnas sebagai lembaga pembina. Kemudian business continuity, dengan menyediakan layanan berbasis service, Perpusnas cukup melakukan satu perubahan modul pada aplikasi dan langsung bisa berdampak ke perpustakaan lain yang menggunakan service tersebut. Kalau selama ini mungkin ketika misalnya ada penambahan modul atau ada update untuk source code, ya, maka teman-teman harus misalnya mendownload ulang aplikasinya, kemudian menambahnya lagi di server. Tentunya hal seperti ini cukup memakan waktu ya, apalagi kalau misalnya perpustakaan tersebut tidak mempunyai tim IT yang memadai. Maka
hal ini tentunya sangat tidak efisien. Kemudian ada less maintenance. Nah, bagi perpustakaan yang sudah tergabung ke layanan servis, nantinya mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk misalnya membeli server. Karena cukup dengan koneksi internet, mereka sudah bisa menikmati aplikasi dengan gratis. Kemudian ada Lex Expertise, dengan menggunakan layanan berbasis cloud, ya, maka perpustakaan di daerah itu tidak perlu lagi menginvestasikan secara berlebihan kepada staf teknis IT ya, untuk melakukan pemeliharaan aplikasi. Nah, dampaknya adalah maka bisa menjadi more focus on the business. Artinya perpustakaan di daerah bisa memaksimalkan anggarannya untuk hal yang memang menunjang bisnis perpustakaan secara langsung. Jadi tidak lagi berkutat misalnya pembelian server, penambahan RAM, kemudian membayar langganan hosting dan seterusnya. Nah, kemudian ada teknologi change. Nah, perpustakaan yang sudah tergabung atau sudah eh, menjadi anggota untuk layanan cloud service ini, maka dia tidak perlu lagi memikirkan update dari aplikasi, kemudian eh, update modul dari aplikasinya seperti apa, teknologinya seperti apa. Karena memang hal ini sudah dihandle oleh Perpusnas sebagai lembaga pembina. Nah, yang terakhir adalah cost reduction. Dengan menggunakan cloud service ya, tentunya perpustakaan di daerah cukup mempunyai koneksi internet, mereka sudah bisa menikmati layanan aplikasi. Jadi artinya tidak perlu ada cost untuk perangkat keras, misalnya server, kemudian ada pendukung server, ada AC dan segala macam. Itu tidak perlu lagi karena memang sifatnya adalah cloud service. Ya, sebenarnya sasaran pengembangan aplikasi layanan proses cloud service ini adalah ya kita akan menyediakan modul profiling untuk semua perpustakaan. Jadi aplikasinya satu, tapi dia mempunyai profiling yang banyak tergantung jumlah perpustakaan. Kemudian tersedianya modul microservice pada koleksi buku, adanya modul OIPMH untuk interoperabilitas data nantinya dengan aplikasi lain. Kemudian ada juga tersedianya modul pengaturan administrasi dan tersedianya modul manajemen anggota. Nah, ini adalah sasaran gambaran pengembangan aplikasi yang berbasis service tadi. Nah, kalau kita lihat dari segi arsitektur servisnya, nah maka aplikasi layanan berbasis cloud service ini lebih cocok itu bisa disebut sebagai SaaS, Software as Service. Artinya dari semua komponen itu termasuk aplikasinya memang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina. Jadi perpustakaan yang di bawahnya cukup menikmatin aplikasi ini sebagai service. Artinya nanti akan dibuatkan akun dan mereka sudah bisa menikmatin layanan perpustakaan sesuai dengan profil perpustakaannya masing-masing. Kemudian dari hasil improvement tadi untuk pengembangan aplikasi layanan perpustakaan berbasis dengan layanan cloud service, maka kita akan mencoba menganalisis kelemahan tersebut mengacu pada framework COVID-5 gitu. Nah, pada COVID-5 ini saya fokus kepada AP004 yaitu manage inovasi ya. Ya, COVID sebenarnya bisa membantu perusahaan atau sebuah lembaga untuk menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan pengguna sumber daya. Nah, COVID-5 ini bisa membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dan bisa dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan. Dan nanti akan kita lihat proses-prosesnya. Nah, pada level 0 dan 1 pada COVID-5 untuk AP004, pada level 0 itu sudah 100%, artinya pada tingkat ini terdapat atau tidak bukti pencapaian untuk progres ya, dan itu sudah 100%. Kemudian pada level 1
Nah, nilai perusahaan diciptakan melalui kualifikasi dan pementasan kemajuan inovasi yang paling tepat dalam teknologi, metode TI, dan solusi. Nah, itu juga kriterianya sudah yes dan full achieved ya. Jadi 86%. Kemudian juga pada yang selanjutnya, tujuan perusahaan tercapai dengan manfaat kualitas yang lebih baik atau pengurangan biaya sebagai hasil dari identifikasi. Nah, ini juga nilainya 87%. Dan yang terakhir untuk level 1, inovasi dipromosikan dan diaktifkan serta menjadi bagian budaya di perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan nasional. Nah, ini juga sudah yes dan full achieved 88%. Nah, kemudian pada level 2, pertama itu adalah tujuan kinerja proses untuk diidentifikasi, itu juga sudah full achievement, yaitu 86%. Kemudian kinerja proses direncanakan dan sudah dipantau, itu juga sudah full achievement 87%. Nah, kemudian yang terakhir itu juga antar muka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasinya berjalan efektif serta adanya penugasan tanggung jawab yang jelas. Nah, itu juga sudah 87%. Nah, kemudian pada level PA22, persyaratan untuk produk kerja dari proses tersebut yang telah ditentukan itu juga sudah 90% full achievement. Kemudian persyaratan untuk dokumentasi dan pengendalian produk kerja yang sudah ditentukan itu juga sudah full achievement dan 95%. Kemudian ada yang terakhir itu produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan. Itu juga sudah full achievement 90%. Artinya level 2 juga sudah pas. Nah, kemudian pada level 3 kita juga sudah full achievement semua ya. Artinya dari ketiga 31 dan 32, mulai dari sebuah proses standar termasuk panduan penyelesaian yang sesuai itu diterapkan, menjelaskan elemen-elemen fundamental yang harus dimasukkan ke dalam proses yang telah ditentukan. Itu juga sudah yes dan full achievement yaitu 88%. Nah, sampai nanti yang poin 3.2-nya. Nah, itu yang poin F-nya. Poin A-nya dulu, sebuah proses yang telah ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih atau disesuaikan dengan tepat. Dan itu juga sudah full achievement 87%. Nah, pada level 3 ini juga sebenarnya semuanya sudah full achievement untuk nilainya dan kriterianya sudah yes. Nah, artinya kita sudah bisa pas untuk level 3. Nah, memang dari AP004 ini memang masih hanya sampai level 3 karena memang pada level 4-nya belum tercapai untuk eh, penilaiannya, jadi memang masih sampai di level 3. Nah, untuk rumus kapabilitas dari proses tersebut adalah kapabilitas proses itu penilaian sama dengan penilaian atribut proses dibagi dengan jumlah atribut. Nah, kalau kita lihat dari PA1 sampai 3.2, PA1 nilainya 87%, kemudian di PA2 86,6%, di PA22 ada 90%, kemudian di 3.1 ada 86,4%, dan 3.2 ada 88,6%. Nah, dari hasil eh, tinjauan menggunakan COVID-5 tadi untuk level 0 sampai level 3, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang dari level 0 sampai level 3 tadi sudah berada di angka lebih besar dari 85% atau full achieve. Nah, karena analisis COVID ini masih di level 3, maka saya merekomendasikan agar bisa melanjutkan ke level 4. Nah, adapun rekomendasi yang saya berikan pertama adalah kita perlu menentukan dan menetapkan proses dari kebutuhan informasi untuk mendukung
tujuan bisnis yang relevan. Kemudian yang B-nya, kita juga perlu membuat pengukuran proses yang berasal dari kebutuhan informasi tersebut. Kemudian poin C-nya, kita perlu juga membuat dan menentukan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses yang mendukung tujuan bisnis yang relevan. Dan yang D-nya, kita juga perlu mengidentifikasi, kemudian mendefinisikan ukuran dan frekuensi pengukuran sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja prosesnya. Kemudian yang E, mengumpulkan hasil pengukuran, kemudian melakukan analisis dan melaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses tercapai. Kemudian yang F, menggunakan hasil pengukuran untuk menggambarkan kinerja proses. Nah, ini adalah eh, kesimpulan dan rekomendasi yang saya sarankan untuk nantinya eh, pengembangan layanan service berbasis cloud service ini bisa ditingkatkan pada level 4. Nah, itu nanti kita bisa melakukan rekomendasi yang sudah saya tuliskan. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke ITIL 4, nah sebenarnya untuk COVID-5 itu memang dari framework tersebut, khususnya pada AP004, itu lebih mengacu bagaimana proses pengelolaan inovasi IT yang ada di lingkungan kerja kita, itu memang sudah terstandar prosesnya dengan proses yang sesuai dengan framework COVID-5. Jadi artinya memang framework COVID-5 ini mencoba untuk mengawal inovasi yang ada di lingkungan tempat kerja kita itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, oke, kemudian kita lanjut pada analisis kelemahan mengacu pada ITIL 4. Nah, saya coba cerita dulu situasi saat ini. Sebenarnya aplikasi layanan perpustakaan atau Inlistat ini sudah digunakan lebih dari 1.000 perpustakaan sampai pada hari ini. Nah, dari penggunaan yang sudah berjalan tersebut, kami menemukan beberapa kendala dari perpustakaan, antara lain sebagai berikut. Nah, karena aplikasinya memang diinstal di server masing-masing, maka perpustakaan itu perlu menyiapkan budget untuk menyediakan server yang tidak murah ya, cukup besar. Kemudian kalaupun tidak mempunyai server, mereka juga harus mengeluarkan budget untuk melakukan hosting aplikasi di cloud ataupun menyewa VPS gitu. Nah, kemudian belum adanya integrasi data dari seluruh database perpustakaan yang sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, karena datanya belum terintegrasi, maka ketika perpustakaan nasional misalnya ingin melihat semua komponen data yang ada di seluruh provinsi, nah, maka Perpusnas harus meminta data tersebut manual. Nanti mereka mengirimkan dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk SQL. Nah, kemudian banyaknya perpustakaan juga tidak memiliki tim IT yang mumpuni, sehingga kadang-kadang bisa menghambat proses bisnis mereka, terutama ketika aplikasinya sedang error atau terjadi kendala. Bayangkan saja ketika misalnya Sampipinya tiba-tiba error, tidak bisa di-start, tapi tidak ada satupun yang paham misalnya mengenai aplikasi gitu. Nah, tentunya ini akan sangat merepotkan. Dan ketika mereka juga menghubungi tim Perpusnas, bisa jadi juga tim Perpusnas lagi menghandle eh, kerjaan lain dan tentunya akan menghambat proses bisnis perpustakaan mereka yang sedang berjalan. Nah, dari layanan eh, dari penerapan layanan aplikasi perpustakaan berbasis cloud service ini, output yang ingin kita dapatkan adalah pertama ada layanan pendaftaran anggota, kemudian layanan peminjaman pengembalian buku, kemudian ada layanan manajemen koleksi buku. Nah, kemudian outcomes-nya meningkatkan kinerja pengelolaan perpustakaan, mitra Perpusnas, kemudian efisiensi biaya pembangunan dan pengembangan TIK perpustakaan, kemudian bertambahnya koleksi yang terhimpun dalam portal jaring nasional perpustakaan. Nah, kemudian value-nya layanan aplikasi perpustakaan berbasis cloud, kemudian semakin mudahnya nanti masyarakat
mengakses perpustakaan dan koleksi perpustakaan. Nah, kemudian yang terakhir meningkatnya kegemaran membaca masyarakat. Nah, itu adalah value yang kita harapkan. Nah, untuk demand-nya sendiri, yang pertama itu adalah mengurangi level teknis di level aplikasi agar nantinya perpustakaan lebih fokus kepada model bisnis utama. Nah, kemudian yang kedua, berusaha membantu perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan kecil lainnya yang tidak mampu membeli server atau langganan musik. Nah, dengan menggunakan aplikasi layanan berbasis cloud service, mereka tidak perlu membeli server. Cukup ada koneksi internet, maka bisa menikmati aplikasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada pengembangan dan update teknologi pada aplikasi. Jadi memang dari aplikasi yang sebelumnya juga perlu adanya update teknologi seperti versi PHP yang sudah lama, kemudian eh, perombakan dari segi database untuk lebih optimal lagi dan seterusnya. Ya. Adapun pada ITL 4 ini, maka ada 4 dimensi manajemen layanan. Yang pertama itu organisasi dan people. Nah, dalam hal ini organisasinya adalah Pusdatin Kominfo, karena memang untuk aplikasi layanan berbasis cloud service ini nantinya akan diinstal di Pusat Data Nasional. Yang dalam hal ini yang menanggung jawab ini adalah Kementerian Kominfo. Kemudian ada Pusdatin Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina, maka Pusdatin lah yang nantinya bertanggung jawab kepada aplikasi. Kemudian ada perpustakaan mitra. Perpustakaan mitra ini adalah semua perpustakaan, baik perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi, sekolah, itu mereka bisa menggunakan aplikasi. Nah, kemudian untuk people-nya ada tim IT Kominfo, kemudian ada tim IT dan pustakawan di Perpusnas, dan yang terakhir adalah user aplikasi di level mitra perpustakaan. Nah, kemudian pada information teknologinya, kita berusaha menggunakan arsitektur microservice. Kemudian juga menggunakan REST API untuk service layanan, kemudian mengupdate PHP-nya menjadi PHP 8, kemudian yang paling pentingnya adalah menggunakan metode SaaS berbasis cloud service. Jadi aplikasinya adalah aplikasi umum berbasis service. Jadi cukup nanti Perpusnas membuatkan akun atau mereka mendaftar sendiri untuk mendapatkan akun, maka mereka sudah bisa menikmati aplikasi. Kemudian partners and supplier-nya ada Kementerian Kominfo, ada perpustakaan umum dalam hal ini ada perpustakaan nasional sendiri, kemudian ada perpustakaan provinsi di kabupaten kota, kemudian perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus. Kemudian dari value stream prosesnya, nah value stream name-nya adalah peningkatan efisiensi sistem perpustakaan berbasis layanan cloud service. Kemudian owned by-nya yaitu adalah Departemen atau Teknologi Informasi Perpustakaan Nasional ya. Jadi ini dimiliki oleh Perpusnas. Kemudian description of the value stream and its use case demand-nya yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dengan memanfaatkan layanan digital untuk pengolahan koleksi, peminjaman, kemudian pengembalian buku, serta manajemen penggunaan berbasis layanan cloud. Nah, triggernya adalah keterbatasan perpustakaan dalam hal SDM IT untuk menginstal dan memelihara aplikasi di server masing-masing. Outcomes-nya peningkatan kepuasan pengguna efisiensi, penggunaan efisiensi biaya personal IT untuk perpustakaan mitra Perpusnas. Kemudian value yang diciptakan adalah layanan perpustakaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna, dan tentunya bersifat gratis. Estimasi target lead time-nya adalah 6 bulan. Nah, kemudian value chain activity-nya ada engage, plan, design and transition, option build, deliver support, dan improvement. Inputnya adalah data koleksi perpustakaan, data pengguna, kemudian data pengguna, teknologi informasi yang ada. Kemudian juga ada data
anggota nanti ya untuk inputnya. Nah, outputnya adalah sistem perpustakaan digital yang berfungsi penuh dan berbasis cloud service. Kemudian desired outcome-nya pengalaman pengguna yang lebih baik dan akses cepat dan efisien ke layanan perpustakaan, serta peningkatan efisiensi operasional. Nah, ini adalah proses untuk ITIL 4 ya. Jadi ada demand, kemudian engage-nya, kemudian option build, deliver support, design transition untuk plan-nya dan import-nya, dan kemudian produk service-nya apa, kemudian nanti value yang dihasilkannya seperti apa. Dari hasil pembahasan menggunakan ITL 4 tadi, maka kami mencoba memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, rekomendasi untuk organisasi dan people. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan komitmen. Nah, kita perlu memastikan dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk perubahan menuju sistem perpustakaan berbasis cloud service. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini tentunya harus adanya pelatihan rutin bagi staf perpustakaan tentang penggunaan sistem digital baru dan teknologi terkait. Kemudian komunikasi yang efektif, kita nanti perlu membuat helpdesk antara tim teknologi informasi, tim TI, kemudian staf perpustakaan, dan pengguna untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapin. Kemudian ada kultur perubahan. Nah, di sini kita sama-sama berusaha mengembangkan budaya organisasi yang senantiasa mendukung inovasi dan perubahan, di mana setiap anggota organisasi merasa dihargai dan didukung dalam transisi ke sistem yang baru. Kemudian dalam information and teknologinya, untuk rekomendasinya pertama adalah pemilihan teknologi. Nah, dalam pemilihan teknologi perlulah kita memilih perangkat keras dan perangkat lunak ya handal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Dan pastikan setiap sistem memiliki kemampuan untuk bisa diintegrasikan dengan teknologi yang sudah ada. Kemudian keamanan informasi, kita akan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna dan koleksi perpustakaan dari ancaman cyber. Kemudian dalam pengolahan datanya nanti harus ada sebuah prosedur untuk pengolahan data yang efisien, termasuk backup rutin dan strategi pemulihan bencana. Apabila misalnya servernya terkena bencana, maka perlu adanya penanganan untuk mengembalikan database-nya secara utuh. Kemudian ada inovasi teknologi. Nah, pantau perkembangan teknologi yang terbaru dan pertimbangkan penerapannya untuk terus meningkatkan layanan perpustakaan. Nah, kemudian rekomendasi untuk partner and supplier. Nah, kontrak dari service level agreement, kita harus membuat kontrak yang jelas dengan mitra termasuk SLA yang mendefinisikan waktu respon, pemeliharaan, dan dukungan teknis. Artinya nanti Perpusnas juga punya SLA dengan Kominfo, dan nanti teman-teman perpustakaan mitra juga mempunyai SLA dengan Perpusnas sebagai pembina untuk aplikasi. Kemudian kolaborasi dan kemitraan, menjalin hubungan yang kuat dengan mitra untuk memastikan kerjasama yang efektif dalam mengatasi masalah dengan cepat. Kemudian dari pembahasan tadi menggunakan COVID-5 dan ITIL, nah apa sih yang menjadi perbedaan dari COVID-5 dan ITIL? Sebenarnya kalau secara generalnya, kalau kita lihat eh, COVID-5 itu lebih kepada menjamin setiap proses dalam inovasi di lingkungan tempat kita bekerja itu sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh COVID. Sedangkan untuk ITIL itu lebih kepada bagaimana manajemen layanan IT-nya. Nah, di sini kita lihat ya, fokus utamanya kalau untuk COVID-5 adalah tata kelola TI, kemudian ITIL itu ada manajemen layanan IT. Nah, ruang lingkupnya kalau COVID-5 itu dia komprehensif, yaitu keseluruhan, sedangkan untuk ITIL hanya layanan TI-nya. Nah, untuk strukturnya seperti yang saya katakan tadi, framework COVID-5 itu berbasis proses ya, jadi memastikan semua prosesnya itu sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Nah, sedangkan
Untuk ITIL adalah life cycle berbasis layanan. Nah, kemudian pendekatannya. Nah, pendekatan dari COVID-5 adalah kendali dan kepatuhan, kemudian audit dan eh, resiko. Sedangkan ITIL adalah proses dan praktik terbaik untuk manajemen layanan. Target audiensnya sendiri untuk COVID-5 ada manajemen eksekutif, auditor, profesional, dan tata kelola. Sedangkan untuk ITIL adalah manajer layanan, tim operasional TI, dan staf. Nah, dari perbedaan yang sudah kita dapatkan dari COVID-5 dan ITIL sebenarnya tidak perlu diperdebatkan secara lebih dalam karena memang masing-masing framework ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan kebutuhan di internal tempat kita bekerja. Nah, kemudian kita lanjut dari keseluruhan yang sudah ada, proses inovasi yang terjalan tadi. Nah, maka kita mencoba untuk membuat schedule-nya ya. Schedule-nya mulai dari penyusunan review dan penyempurnaan KAK, kemudian administrasi kontrak, kemudian melakukan rapat persamaan persepsi antara tim internal di Perpusnas terkait spesifikasi pengembangan yang disebutkan dalam dokumen, sampai nanti akhirnya serah terima yaitu BAST. Jadi dari setiap proses ini sudah dijadwalkan sesuai dengan yang disepakati antara tim pengembang nantinya dengan tim internal di Perpusnas. Jadi schedule-nya itu sudah ditetapkan. Nah, dari hasil schedule ini maka kita bisa melihat network diagramnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini ada network diagramnya. Nah, ini network diagramnya sudah mengikuti dengan yang di project schedule tadi untuk prosesnya. Nah, jadi network diagramnya setelah dibuat ulang, maka hasilnya seperti ini. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi UAS ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah dengan membahas atau mencoba mengulik materi UAS ini, khususnya untuk COVID-5 dan ITIL 4, di sini menambah pemahaman saya bagaimana sebuah proses bisnis di lingkungan instansi ataupun perusahaan itu perlu adanya sebuah framework yang memang bisa menjaga apa namanya menjaga standarisasi dari setiap perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh instansi tersebut. Maka dengan belajar COVID-5 dan ITIL ini itu sangat membantu saya dalam memahami bagaimana kita mencoba membangun inovasi di lingkungan tempat kita kerja. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ari yang sudah mengampu mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.